Berani arogan dengan Indonesia, akhirnya Malaysia kena kiamat tenaga kerja. Masih sangat segar di pikiran kita terkait kejadian 1 tahun yang lalu, Malaysia secara sepihak melanggar kesepakatan dengan Indonesia terkait penggunaan sistem monitoring satu pintu atas tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sikap arogan Malaysia yang secara sepihak melanggar kesepakatan itu dan memilih menggunakan sistem milik mereka sendiri menimbulkan kerugian bagi Indonesia karena negara kita tidak bisa lagi melakukan pemantauan terhadap kondisi, nasib, dan kesejahteraan para pekerja Indonesia. Dan sebagai jawaban atas pelanggaran tersebut, Indonesia akhirnya melakukan moratorium atau penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Namun bukannya mengoreksi diri atas apa yang salah, justru Malaysia makin jumawa dengan mengatakan bahwa mereka tidak butuh pekerja Indonesia. Bahkan mereka mengatakan banyak negara yang antri untuk bekerja di Malaysia. Sayang, sungguh sayang, kearoganan itu malah membuat mereka kena batunya sendiri. Malaysia kini diterpa kelangkaan pekerja migran. Hal ini membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor terpaksa mengabaikan pesanan dan melewatkan miliaran penjualan. Mengutip dari Reuters, produsen mengatakan negeri jiran kekurangan 1,2 juta pekerja. Sebanyak 500.000 untuk konstruksi, 12.000 orang untuk kelapa sawit, 15.000 untuk chip, dan 12.000 untuk sarung tangan medis. Meskipun optimisme yang lebih besar dalam prospek dan peningkatan penjualan, beberapa perusahaan sangat terhambat dalam kemampuan mereka untuk memenuhi pesanan. Begitu kata Presiden Federasi Produsen Malaysia, Soh Tian Lai, yang mewakili lebih dari 3.500 perusahaan Malaysia. Situasinya mengerikan dan sangat mirip dengan permainan sepak bola melawan 11 orang, tetapi hanya diizinkan untuk memasukkan 7 orang saja. Begitu tambahnya. Sejak April 2022 yang lalu, perusahaan telah meminta izin 475.000 orang pekerja migran. Namun Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia yang bertanggung jawab untuk menyetujui penerimaan pekerja asing hanya menyetujui 2.065 orang pekerja saja. Meskipun sudah mencabut larangan perekrutan pekerja asing di Februari karena COVID-19, jumlah pekerja migran masih sangat minim. Ini disebut akibat lambatnya negosiasi dengan sejumlah negara asal pekerja migran termasuk Indonesia dan juga Bangladesh, terutama soal perlindungan pekerja. Indonesia hingga kini belum memberikan konfirmasi soal negosiasi pekerja migran, sementara Bangladesh sudah memberikan pernyataan. Fokus utama kami adalah kesejahteraan dan hak-hak pekerja kami. Begitu kata Menteri Kesejahteraan Ekspatriat dan Ketenagakerjaan Luar Negeri Bangladesh Imran Ahmed. Kami memastikan mereka mendapatkan upah standar, mereka memiliki akomodasi yang layak, mereka menghabiskan biaya minimum untuk migrasi, dan mereka mendapatkan semua jaminan sosial lainnya yang dibutuhkan. Pernyataan ini kemungkinan terkait rilis dari Amerika Serikat soal kerja paksa di beberapa perusahaan Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Negeri Paman Sam sebelumnya juga telah memberi sanksi 7 perusahaan karena hal tersebut. Sebenarnya belum ada riset resmi soal pengaruh kiamat pekerja migran ini kepada ekonomi Malaysia. Namun merujuk kepada indeks PMI Manufaktur Malaysia, ada penurunan menjadi 50,1 pada bulan Mei dari sebelumnya 51,6 pada bulan April. Menurut data S&P Global, hampir tidak tersisa dalam ekspansi karena sektor ini kehilangan sebagian besar pekerjanya sejak bulan Agustus 2020. Industri sawit yang menyumbang 5% dari ekonomi Malaysia pun memberi peringatan sebab akan ada 3 juta ton panen hilang karena busuk buah tidak dipetik, yang berarti kerugian lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara industri sarung tangan karet memperkirakan 700 juta dolar pendapatan yang hilang tahun ini jika kekurangan tenaga kerja terus berlanjut. Yang terbaru, salah satu anggota parlemen negara itu meminta agar Putrajaya mengambil langkah-langkah baru untuk mempercepat proses masuknya tenaga kerja migran. Mengutip Malay Mail, anggota parlemen dari Penang Lim Guang Eng menyarankan agar proses perekrutan dan pemasukan tenaga kerja asing di sektor konstruksi ditangani oleh Construction Labor Exchange Center Berhad atau CLAB.
Ini berbeda dari sebelumnya yang ditangani Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Kontraktor di seluruh industri konstruksi bertentangan dan membantah klaim Kementerian SDM bahwa kekurangan tenaga kerja asing telah diselesaikan. 10 asosiasi kontraktor ini menginginkan Perdana Menteri Malaysia turun tangan mengembalikan proses masuknya TKA ke CLAB untuk menangani masalah tenaga kerja asing tanpa melibatkan Kementerian SDM untuk segera mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Malaysia. Malaysia sendiri sebelumnya telah meminta Bangladesh dan Indonesia untuk memenuhi lapangan pekerjaan di sektor konstruksi. Salah satu pengembang properti terbesar di Malaysia, Mangsing Berhad, menyebut butuh 500.000 tenaga kerja. Untuk memenuhi permintaan dan memulihkan momentum perekonomian, industri konstruksi saat ini membutuhkan 500.000 tenaga kerja, terutama dari Indonesia dan juga Bangladesh. Begitu kata Manajer Direktur Mangsing Berhad, Leong Hoi Kum. Sementara itu, Guang Eng juga membahas terkait kekurangan tenaga kerja di sektor kelapa sawit dan industri lainnya. Ia memaparkan Asosiasi Minyak Sawit Malaysia saat ini membutuhkan sekitar 120.000 orang pekerja, sementara sektor elektronik membutuhkan 30.000 orang pekerja. Namun sejak Januari, hanya sekitar 47.000 orang pekerja asing yang masuk ke negara jiran tersebut, meskipun ada 385.000 persetujuan sejak Januari 2022 yang lalu. Namun, ini tidak ada relevansinya dengan kenyataan di lapangan usaha terkait kekurangan tenaga kerja. Bahkan, pedagang asongan meminta swalayan, pelanggan dan penjual ikan di pasar tidak bisa membersihkan atau file ikan untuk pelanggan. Malaysia kini diterpa kelangkaan pekerja migran yang mengakibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor terpaksa mengabaikan pesanan dan miliaran penjualan beserta keuntungannya. Meskipun optimisme yang lebih besar dalam prospek dan peningkatan penjualan, beberapa perusahaan sangat terhambat dalam kemampuan mereka untuk memenuhi pesanan. Begitu kata Presiden Federasi Produsen Malaysia, Sofian Lai, yang mewakili lebih dari 3.500 perusahaan seperti dilansir dari Reuters yang dikutip beberapa waktu yang lalu. Dari sini bisa kita lihat bahwa Indonesia memang punya pengaruh yang sangat besar bagi negara lain tanpa terkecuali negara jiran Malaysia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi penggerak ekonomi dan industri di Malaysia. Dengan pekerja Indonesia yang terkenal ulet, tekun dan tidak banyak menuntut, tentu negara lain akan sangat kesusahan menemukan pengganti yang sepadan dengan kualitas sebaik pekerja Indonesia. Karena kita tahu bahwa pekerja dari negara lain pun memang cukup banyak tuntutan ini dan itu, yang membuat pengusaha di Malaysia pun menjadi harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih banyak daripada ketika mereka memiliki karyawan dari Indonesia. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?